Hai semuanya, selamat pagi. Jangan lupa bahagia selalu dan jaga kesehatan kalian di rumah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tunarungu. Kalian tahu kan tentang apa itu tunarungu? Kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan pengertian tunarungu. Tunarungu yaitu kondisi di mana pendengaran atau telinga seseorang mengalami kerusakan, kayak nggak bisa mendengar gitu. Dan kondisi ini bisa mengalami hambatan atau keterang dan nggak bisa mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik ciri-ciri dulu. Ciri-ciri tunarungu. Ciri-ciri tunarungu yaitu yang pertama, tidak terkejut mendengarkan suara-suara yang keras. Yang kedua, tidak mengucapkan kata apapun seperti kita menunjukkan dada atau mama pada usia 1 tahun. Yang ketiga, tidak menoleh ketika dipanggil namanya. Contoh, kalian dipanggil dengan nama Cika, sini. Tapi yang anak yang Cika itu malah tidak bisa mendengarkan. Karena apa? Karena Cika itu mengalami gangguan tunarungu. Yang ketiga, akan menjelaskan tentang karakteristik tunarungu. Kalian udah dengar belum tentang karakteristik tunarungu? Kalau belum, Ibu akan menjelaskan. Karakteristik tunarungu itu umumnya memiliki kelamaan dalam berkembang bahasa bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak normal. Bahkan anak tunarungu total itu cenderung tidak dapat berbicara. Selanjutnya, penyebab tunarungu. Penyebab anak tunarungu itu yaitu sebelum anak dilahirkan. Contoh pertama, sebelum anak dilahirkan. Faktor-faktor apa yang anak dilahirkan? Faktor keturunan cacat air. Yang kedua, campak. Yang ketiga, keracunan darah. Kalian udah tahu belum keracunan darah? Kayak menyembat gitu. Yang keempat, kelainan organ pendengaran sejak lahir. Berarti kayak kelainan yang sejak lahir itu malah udah nggak bisa mendengar gitu. Yang kedua, sesudah anak dilahirkan. Sesudah anak dilahirkan itu faktornya itu anak lahir prematur. Yang kedua, anak lahir menggunakan alat bantu tang. Kalian tahu nggak alat bantu tang itu apa? Alat bantu tang itu yang ada di telinga itu loh. Kalian udah lihat belum tentang anak-anak itu? Maksudnya anak yang menggunakan alat biar bisa bicara gitu. Kalau kalian sudah tahu, berarti itu udah menggunakan alat bantu untuk bisa mendengarkan. Yang ketiga, proses kelahiran yang terlalu lama. Yang keempat, memiliki meningitis. Itu tahu nggak meningitis itu apa? Meningitis itu peradangan selaput otak. Berarti ada di otak sini ya.
Yang terakhir, terjadi infeksi pada alat-alat pernafasan. Infeksi itu seperti kayak gangguan, kayak nggak bisa, maksudnya kayak pilek gitu atau gimana. Nanti bisa dijelaskan secara detail lagi gitu. Selanjutnya, upaya untuk mencegah tunarungu itu dapat dilakukan sebelum menikah, sebelum hamil, persalinan, atau setelah kelahiran. Dan yang terakhir, layanan yang diberikan pada anak tunarungu. Layanan yang diberikan anak tunarungu itu yaitu bimbingan konseling. Jadi kita itu memberikan bimbingan kepada anak tunarungu, misalnya biar bisa dengan cara bantu bicara gitu. Yang kedua, bimbingan layanan khusus. Bimbingan layanan khusus itu yang disediakan ada di sekolahan. Jadi kayak suster sih ya, maaf suster, bukan gitu. Nah, kayak mengundang kita kayak gabung gitu loh, maksudnya gabung ke anak tunarungu dan memberikan semangat gitu kepada anak rungu. Selanjutnya akan menjelaskan tentang pendidikan perilaku, emosi, dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang gangguan emosi dan perilaku. Pengertian gangguan emosi dan perilaku. Gangguan emosi dan perilaku itu kayak dikenal istilah tunalaras. Jadi pengertiannya, gangguan emosi perilaku yang mengacu pada suatu kondisi di mana tanggapan perilaku atau emosi pada individu di sekolah sangat berbeda sama anak lainnya. Kayak berbeda kayak anak normal. Dan emosi itu sangat berbeda dan sesuai dengan usia, etnis, atau budaya yang mempengaruhi secara berbeda kinerja pendidikan di wilayah seperti perawatan diri, hubungan sosial, penyesuaian diri, kemajuan akademis, perilaku di ruangan kelas, atau penyesuaian terhadap pekerjaan. Kemudian karakteristik anak gangguan emosi dan perilaku. Karakteristik anak dengan gangguan emosi dan perilaku itu ada 5. Yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas. Yang kedua, alat indera maupun kesehatan. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya atau teman pada siswa sama siswa. Yang keempat, tipe perilaku yang tidak sesuai dengan perasaan di bawah keadaan normal. Yang kelima, sudah terbawa suasana hati, kayak emosinya labil, cepat marah gitu. Yang keenam, yang terakhir, karena depresi, kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan pada masalah pribadi dan atau sekolah. Kemudian ciri-ciri gangguan emosi dan perilaku. Pasti kalian udah termasuk gangguan-gangguan itu ya.
Ya, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama, mudah marah dan sulit menahan emosi. Jadi cepat marah gitu. Anak itu cepat marah, itu udah termasuk gangguan emosi dan perilaku. Yang kedua, impulsif dan sulit menahan dorongan untuk melakukan sesuatu. Sepertinya kayak pengen sesuatu tapi nggak dituruti, jadi anak itu kayak mau kayak mau itu gitu. Yang terakhir, sering membantah atau melawan orang lain. Misal membantah orang tua, itu udah gangguan emosi dan perilaku, itu harus didengarkan. Yang kedua, sering membantah kepada kakaknya, kalau disuruh kakaknya beli sesuatu itu malah nggak mau, itu udah gangguan emosi dan perilaku. Yang ketiga, gangguan kayak sering membantah guru di sekolahan, itu nggak boleh, itu udah gangguan emosi dan perilaku. Selanjutnya, faktor penyebab terjadi gangguan emosi dan perilaku. Itu faktornya, pertama faktor biologis. Yang kayak faktor biologis itu kayak gangguan emosi dan perilaku. Contoh kayak anak-anak yang lahir dengan sindrom alkohol janin yang menunjukkan masalah dalam pengendalian impuls atau hubungan interpersonal yang dihasilkan dari kerusakan otaknya itu. Yang kedua, faktor lingkungan atau keluarga. Yang ketiga, faktor sekolah. Yang keempat, faktor masyarakat. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya gangguan bukan maaf sebelumnya, soalnya Ibu juga belum paham tentang materi ini, cuma pahamnya cuma sedikit. Dan selanjutnya, aspek-aspek yang terkait dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku. Yang pertama, penerapan pola asuh yang tidak konsisten atau pola asuh tidak menerapkan disiplin. Yang kedua, penolakan dan pengabaian dari orang tua. Yang ketiga, orang tua atau orang dewasa menjadi model negatif bagi anak. Kalau jika anak disuruh, maksudnya kalau orang tua sering marah, mesti anak juga sering marah. Orang tua sering membantah sama ibunya, juga sering membantah juga, itu nggak boleh, itu udah gangguan emosi dan tingkah laku. Yang ketiga, kualitas rumah tangga. Yang keempat, perilaku orang tua yang tidak adil. Yang terakhir, hukuman fisik yang berlebihan. Di sisi lain, interaksi yang sehat seperti kehangatan, responsif, disiplin, konsisten dengan panutan, dan perilaku mengharapkan penghargaan dapat sangat meningkatkan perilaku positif pada anak-anak. Selanjutnya, ini yang terakhir ya, model layanan pendidikan bagi anak kebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan perilaku. Kan ada 3. Yang pertama, layanan pendidikan integrasi. Yang kedua, layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Yang terakhir, pendidikan inklusif. Jadi ini penjelasan dari materi tersebut, 2 materi tersebut. Apabila belum paham, saya jelaskan
lewat WA atau itu Telegram. Soalnya ini juga ini modelnya juga tentang kayak model pembelajaran daring gitu. Jadi metodologinya daring gitu. Daring. Jadi terima kasih jika ada kesalahan, jika ada celelaan gitu. Maaf. Semoga berilmunya bisa dipahami dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.